Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Jemaat Gereja Baptis Indonesia Palangkaraya yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya kasihi dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Saatnya kita akan menerima sabda pemberitaan firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa Surgawi, kami menyerahkan pemberitaan firman pada hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau siapkan hati kami semuanya, supaya hati kami semuanya menjadi seperti tanah liat yang subur bagi kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu akan berbuah-buah dan mengubah, membentuk hidup kami seturut dengan apa yang Tuhan mau. Berkatilah pemberitaan firman ini dari awal hingga selesai nanti. Dalam nama Tuhan Yesus, kami pertaruhkan sepenuhnya pemberitaan firman pada hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Mazmur pasal 34 ayat 9 sampai 11. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Mazmur 34 ayat 9 sampai dengan yang ke-11. Judul khotbah saya hari ini adalah Yesus Tuhan yang Maha Baik. 2 minggu lalu saya berkhotbah Yesus Tuhan yang Maha Tahu. Minggu lalu Yesus Tuhan yang Maha Kuasa. Dan sekarang ini Yesus Tuhan kita yang Maha Baik. Saudara, artinya apa? Tuhan Yesus adalah pribadi yang Maha Baik. Saudara, artinya segala sesuatu yang ada dalam diri Tuhan kita, Yesus Kristus, itu adalah yang terbaik, yang paling baik, bahkan maha baik. Tidak ada satupun yang buruk atau yang jahat di dalam dirinya. Jadi segala sesuatu yang ada dalam diri Tuhan, itu adalah yang baik, pikirannya baik, niatnya baik, kata-katanya baik, firmannya baik, tujuannya baik, rancangannya baik, dan perbuatannya, segala perbuatannya itu selalu baik, pasti baik, dan bahkan yang terbaik. Saudara, baik kepada dirinya sendiri, baik kepada pihak lain, terutama kepada manusia. Dan hari ini saya akan membahas tentang kebaikan Tuhan khususnya kepada manusia. Saya tidak punya waktu untuk membahas kebaikan Tuhan kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Karena kita manusia dan kita lebih memerlukan hal ini, memerlukan pengertian, kesadaran akan kebaikan Kristus kepada kita. Apalagi kita adalah anak-anak yang setia, murid-muridnya, dan hamba-hambanya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita, Yesus Kristus, adalah Tuhan yang Maha Baik. Segala sesuatu yang difirmankannya, dirancangkannya, dilakukannya selalu baik, pasti baik, bahkan yang terbaik. Dengan kata lain, tidak pernah Tuhan Yesus itu mengatakan atau melakukan yang tidak baik.
atau yang jahat, atau yang buruk. Kepada dirinya, kepada orang lain, terutama kepada manusia. Lalu kalau Tuhan Yesus itu kita yakini, kita terima sebagai pribadi yang maha baik, saudara, apa bukti kebaikan Tuhan Yesus kepada manusia? Saudara, Tuhan Yesus itu sangat baik, teramat baik, sungguh amat baik. Ada lagu yang mengatakan demikian. Yesus, engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Saudara, bukan hanya untuk umatnya yang percaya kepadanya, bukan hanya kepada manusia yang percaya kepadanya saja, tapi dia sangat baik, sejak dahulu kala baik kepada setiap manusia ciptaannya. Saudara, kebaikan Tuhan kepada manusia bisa kita bagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama, kebaikan yang bersifat umum. Ini dilakukan untuk semua orang, semua manusia yang pernah ada di muka bumi ini. Semua manusia merasakan, menikmati, menerima kebaikan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, bukan hanya pada zaman dahulu kala, tapi pada segala zaman. Setiap manusia akan merasakan, menerima kebaikan Tuhan kita, Yesus Kristus itu. Buktinya apa? Atau contohnya apa? Saudara, kita mulai saja. Contoh yang menjelas adalah saat Tuhan menciptakan kita manusia. Jadi pada saat penciptaan manusia oleh tangan kuasanya itu, saudara, hanya manusialah yang dicipta segambar, menurut gambar dan rupa dia. Makhluk ciptaan yang lain tidak dicipta seperti ini. Ini hanya untuk manusia. Manusia dicipta menurut gambar dan rupa dia. Ini kebaikan Tuhan, saudara. Karena manusia menjadi makhluk yang sangat istimewa. Ciptaan yang sangat istimewa, sangat spesial di mata Tuhan. Ini kebaikan yang pertama ketika manusia diciptakan Tuhan, yaitu dia dicipta menurut gambar dan rupa dia. Makhluk yang lain tidak. Makhluk lain tidak menerima kebaikan semacam ini. Ini saya anggap, saya percaya sebagai kebaikan yang luar biasa ketika dia menciptakan manusia ciptaannya. Semua manusia dicipta menurut gambar dan rupa dia. Itu bukti kebaikan yang pertama. Bukti berikutnya adalah bahwa manusia dicipta yang paling belakang. Artinya semua hal ciptaan yang lain sudah dijadikan oleh Allah terlebih dahulu sebelum manusia diciptakan oleh Tuhan. Jadi ciptaan yang lain sudah diselesaikan oleh Tuhan, terakhir baru dia ciptakan manusia. Artinya apa? Artinya semua yang lain itu memang dicipta untuk memenuhi kebutuhan manusia, saudara. Jadi untuk memenuhi kebutuhan ciptaan yang segambar dan serupa dengan dia itu. Jadi semua yang lain untuk manusia, bukan manusia untuk ciptaan yang lain, saudara. Karena itu ciptaan lain diciptakan lebih dahulu, sehingga manusia ketika diciptakan bisa menikmati
bisa mengelola, bisa mengendalikan, bahkan berkuasa atas ciptaan yang lain. Itu kebaikan yang istimewa yang diberikan Tuhan Allah kepada kita. Yesus sebagai sang pencipta menempatkan manusia sebagai ciptaan yang sangat mulia, saudara. Serupa segambar dengan dirinya, tapi juga dia ciptakan untuk menikmati, menerima, memiliki, menguasai segala ciptaan yang lainnya. Itu kebaikan yang hanya diberikan kepada manusia saja. Kemudian dia ketika dicipta lengkap dengan segala indera dan potensi yang ada dalam diri manusia. Diberi akal budi, diberi potensi untuk berkarya, mencipta, diberi panca indera. Semua instrumen itu untuk kepentingan manusia di dalam menjalankan kehidupannya, saudara. Jadi semua potensi, semua indera itu merupakan kelengkapan alat bagi kita supaya kita bisa hidup baik, layak di bumi yang lebih dahulu diciptakan sebagai tempat manusia itu berada. Jadi itu kebaikan Tuhan, saudara. Kebaikan Tuhan kepada kita. Kemudian kita dicipta bermacam-macam, terdiri dari bermacam-macam suku, bangsa, ras, budaya, dan macam-macam. Tapi di tiap-tiap daerah, di tiap-tiap bangsa, di tiap-tiap negara, itu Allah memberikan, saudara, para pemimpin sebagai hamba Tuhan bagi kebaikan manusia yang di bawahnya. Jadi manusia diberikan dunia ini, diberikan bumi dengan segala yang ada untuk kepentingan manusia, diberikan indera, diberikan potensi, akal budi, segala hal yang baik yang bisa dipakai untuk menjalankan dan melanjutkan kehidupan manusia di bumi ini. Tapi juga diberi para pemimpin, para presiden, para raja, para pemimpin suku, daerah, atau bangsa, saudara. Itu yang menetapkan Tuhan. Itu yang memberikan Tuhan sebagai wakilnya untuk memimpin kita di muka bumi ini. Jadi itu kebaikan Tuhan bagi baik yang sudah percaya kepadanya maupun yang tidak. Jadi betul ada ayat yang mengatakan Tuhan memberikan matahari untuk orang yang baik dan orang yang jahat. Jadi semua makhluk ciptaannya, manusia jahat, khususnya manusia yang jahat atau yang baik, itu menerima itu semuanya. Saudara, ditempatkan di bumi yang sama, menghirup oksigen yang sama, menikmati sinar dan cahaya matahari yang sama, menikmati bumi yang sama. Jadi itu kebaikan, bukti kebaikan Allah, kebaikan Tuhan kita Yesus Kristus, yang bukan hanya manusia biasa saja, tetapi adalah Allah sendiri. Itu merupakan membuktikan bahwa dia memang pribadi yang maha baik, yang bisa memberikan kepada semua orang, baik yang percaya kepadanya atau tidak, baik orang yang jahat maupun yang baik, saudara. Ya. Dan itu terjadi pada segala zaman, saudara. Bukan hanya pada kurun waktu tertentu, tapi ketika manusia ciptaan pertama sampai
hari kiamat nanti, kebaikan Allah itu terus-terus akan diberikan kepada manusia ciptaannya. Itu kebaikan yang bersifat umum. Ya, Mazmur 145 ayat 9 dikatakan di sana seperti ini, saudara. Tuhan itu baik bagi semua orang. Tuhan itu baik bagi semua orang. Dan rahmatnya atas semua yang dijadikannya. Jadi bagi semua orang Tuhan itu baik. Gak peduli mereka itu sudah percaya atau tidak, jahat atau tidak, Tuhan baik bagi semua manusia. Itu kebaikan yang umum terhadap manusia, tapi juga ada kebaikan yang khusus. Yang khusus ini hanya diberikan kepada manusia yang percaya kepadanya. Ditawarkan kepada semua orang, disediakan bagi semua orang. Tapi karena tidak semua orang percaya kepadanya, beriman kepadanya, maka yang tidak percaya tidak akan mendapat kebaikan istimewa ini, saudara. Hanya yang percaya kepadanya, hanya yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka itu akan menerima kebaikan yang bersifat khusus. Misalnya pengampunannya. Orang yang percaya dosa-dosanya akan diampuni. Dia memang datang untuk mengampuni dosa kita. Dia datang untuk menebus kita. Jadi pengampunannya, penebusannya, karena itu dia rela mati menyerahkan nyawanya di atas kayu salib bagi kita yang percaya kepadanya. Bagi yang tidak percaya, ya gak ada pengaruhnya. Mereka gak ada mendapat apa-apa. Mereka mau Tuhan menebus orang yang percaya kepadanya. Tuhan mengampuni manusia-manusia yang percaya kepadanya. Kemudian juga pemberian hidup yang kekal. Hidup kekal itu bukan bagi semua orang. Itu bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakanlah anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya binasa, yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi pengampunan, penebusan, terus kehidupan kekal di surga itu hanya untuk orang yang percaya. Ini kebaikan yang luar biasa. Kalau tadi itu kebaikan yang hanya berlaku, kebaikan umum itu hanya berlaku semua orang selama di bumi saja. Tapi kebaikan khusus yang istimewa itu hanya diberikan pada manusia yang percaya kepadanya. Kita ini contohnya, saudara, itu berlaku mulai di bumi sampai di surga. Pengampunannya diberikan ketika kita percaya, ketika masih di bumi. Penebusannya diberikannya juga pada kita. Tapi juga hidup kekal diberikan, sudah dipastikan, sudah dijanjikan, sudah dijamin, digaransi. Mulai dari bumi ketika kita masih percaya, ketika kita percaya di bumi ini, dan kita akan menerima sepenuhnya di surga yang mulia selamanya. Itu kebaikan khusus, kebaikan istimewa, kebaikan yang sangat spesial. Jadi beruntung saudara menjadi orang-orang yang menerima kebaikan khusus, karena Anda percaya kepada Tuhan Yesus, karena Anda menyembah Dia, karena Anda memuji-puji namanya, karena Anda setia, karena Anda memuliakan namanya. Berbahagialah kita semua yang percaya kepadanya. Kita menerima kebaikan khusus dari Tuhan. Ya, mungkin ada yang bertanya, Pak, itu hidup kekal itu kan hanya di surga, itu kan nanti.
Tapi bagi kita yang percaya kepadanya, murid-muridnya, domba-dombanya, anak-anaknya ini, di bumi apa yang dapat kita terima dari kebaikan Tuhan? Saudara, kita kembali kepada Mazmur, saudara, pasal 34 tadi, dikatakan ayat yang 11, singa-singa muda merana kelaparan. Singa-singa muda itu pinter cari mangsa, tangkas, cekatan, terampil, dan ganas. Dan rasanya singa muda itu sulit menjadi lapar karena dia pinter cari mangsa. Tapi ada waktunya singa-singa muda itu bisa merana karena kelaparan. Karena mungkin sulit sekali mencari mangsa pada suatu ketika tertentu. Tapi meskipun singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan berarti yang percaya kepadanya, yang menerima dia sebagai juru selamat dan penebus kita. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Kita yang percaya kepadanya, yang mencari Tuhan, itu tidak berkekurangan, ya, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Yang baik, ya, Tuhan Maha Baik memberikan kita banyak hal yang baik. Ya. Ini terjadi di bumi. Jadi bukan hanya nanti di surga. Di surga memang betul kita terima rumah Bapa, tempat di sana sebagai tempat kita selama-lamanya. Tetapi di bumi pun Dia memberkati kita, Dia menyembuhkan kita, Dia memproteksi hidup kita, Dia menyembuhkan, Dia mengenyangkan, dan Dia dikatakan orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu pun yang baik, karena Dia akan mencukupi. Dia akan melimpahi dengan berkat-berkat yang kita perlukan. Saudara, jadi berbahagialah orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, karena Dia pribadi yang maha baik. Artinya apa, saudara? Dia pribadi yang maha baik, dan kita yang percaya kepadanya menerima baik kebaikan umum maupun kebaikan khusus yang dilakukan oleh Tuhan kepada manusia, khususnya kepada orang-orang yang percaya. Orang yang tidak percaya hanya menikmati kebaikan umum. Tapi orang yang percaya seperti kita, seperti jemaat Gereja Baptis Indonesia Palangkaraya dan jemaat-jemaat Tuhan yang lain di muka bumi ini, akan menerima kebaikan umum maupun kebaikan khusus. Kebaikan umum yang berlaku di bumi ini, tapi juga kebaikan khusus yang berlaku di bumi maupun di surga dalam kekekalan pada waktunya. Saudara, kalau Dia sangat baik, apakah ada pribadi lain yang bisa melakukan kebaikan itu kepada kita, saudara? No, tidak pernah akan ada pribadi sebaik Dia. Jadi Dialah satu-satunya pribadi yang baik, yang sungguh baik, teramat baik, dan maha baik. Kalau Dia pribadi yang maha baik, saudara, Dia melimpahkan segala kebaikannya, yang umum maupun yang khusus kepada kita. Lalu apa harapan Tuhan bagi kita, terhadap kita? Dia memberikan kebaikannya kepada kita. Tentu Dia punya harapan, punya ekspektasi, punya kerinduan atas hidup kita. Apa kerinduannya? Apa harapannya yang diharapkan terjadi dalam hidup kita? Saudara, kalau Dia maha baik, Dia juga pengen, Dia juga rindu, Dia juga berharap. Yesus juga berharap kita menjadi manusia yang baik.
menjadi domba-domba Kristus yang baik, menjadi murid-murid Yesus yang baik, menjadi hamba-hamba Kristus yang baik. Karena Dia yang kita sembah, yang memilih kita, yang menyelamatkan kita adalah Tuhan yang Maha Baik. Maka kita menjadi pribadi-pribadi yang baik. Dia sang kepala gereja itu adalah pribadi yang Maha Baik. Maka kita sebagai warga gereja, Dia berharap kita juga menjadi pribadi-pribadi warga gereja yang baik. Saudara, itu sebabnya maka dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7 dikatakan di sana, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Saudara, yang kudus itu pasti baik. Jadi Dia memanggil kita, kita menerima panggilannya, kita percaya kepadanya. Itu tujuannya supaya kita tidak melakukan yang cemar, tapi melainkan melakukan yang kudus. Saudara, jadi kita melakukan yang kudus, yang baik. Yang kudus pasti baik. Ya. Kalau yang baik menurut ukuran dunia belum tentu kudus, tapi yang kudus itu pasti yang baik. Jadi mari kita melakukan yang baik, karena kita dipanggil untuk itu, untuk harapan Tuhan itu, untuk kerinduan Tuhan itu. Dia memanggil kita supaya kita melakukan hal-hal yang kudus, yang baik, sehingga bisa menjadi berkat, bisa berguna, sehingga kita bisa memuliakan namanya, sehingga dunia tahu bahwa yang kita sembah itu memang Allah yang baik. Makanya kita adalah anak-anaknya, pengikutnya, harus menunjukkan perilaku kehidupan yang baik. Rasul Paulus dalam Galatia pasal 6 ayat 9 mengatakan, janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena kalau sudah tiba waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Mari kita jangan lemah. Mari kita jangan loyo untuk melakukan segala kebaikan, karena ketika waktunya tiba, kita akan menuai dari segala kebaikan yang telah kita taburkan itu. Ayat 10 dikatakan, karena itu selagi masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik kepada semua orang, karena Tuhan juga berbuat baik untuk semua orang. Kita harus melakukan kebaikan seperti Tuhan, kebaikan umum bagi semua orang, tetapi terutama bagi saudara-saudara kita yang seiman. Jadi kita harus baik bukan saja untuk saudara seiman, tapi kepada semua orang. Tapi teristimewa, yang terutama, yang prioritas itu untuk saudara-saudara kita seiman. Dan kalau kita sudah berbuat baik, pada waktunya tiba, Allah menjanjikan bahwa kita akan menuai. Ada nyanyian, janganlah jemu berpikir baik, janganlah jemu berkata baik, janganlah jemu berbuat baik. Pasti kau akan menuai baik. Ya, saya lupa nyanyiannya, tapi toyan itu bisa 30 kali ganda, 60 kali ganda, bahkan 100 kali ganda. Kita akan menerima kebaikan. Jadi kalau Tuhan baik kepada kita, kita harus baik. Tuhan baik kepada semua orang, kita harus baik kepada semua orang. Tuhan baik kepada kita, memberkati kita, kita menjadi berkat bagi orang. Itu baru disebut pengikut-pengikut Kristus yang baik. Itu baru layak, pantas disebut sebagai pengikut, sebagai murid Yesus, sebagai hamba Kristus yang sejati.
kita dipanggil untuk melakukan yang baik. Intinya, Dia baik pada kita supaya kita menjadi manusia yang baik. Manusia yang baik itu caranya kayak apa sih? Supaya kita bisa melakukan kebaikan tidak jemu-jemu. Ya. Mari kita belajar pada Tuhan Yesus, saudara. Tuhan Yesus itu adalah contoh, patron, ya, role model bagi kehidupan yang baik, bahkan yang terbaik. Dia tidak pernah mengangan-angankan, meniatkan, merancangkan hal yang jahat. Yang ada dalam rancangannya adalah rancangan kebaikan, damai sejahtera, hari depan penuh pengharapan bagi manusia, saudara. Jadi kata-katanya baik, pikirannya baik, rancangannya baik, tujuannya baik, saudara. Yang dilakukan semata-mata kebaikan saja. Artinya kita harus mengelola hidup ini untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita dicipta menurut gambar dan rupa Dia. Karena itu kehidupan kita, perilaku hidup kita, mestinya juga harus menyerupai Dia. Kita tidak mungkin menjadi sama, tapi kita bisa serupa, saudara. Kita manusia, kita ciptaan, Dia pencipta. Tapi kita bisa serupa dengan Dia. Makanya pujian tadi yang mengatakan, ku mau sepertimu, Yesus. Serupa itu seperti Tuhan. Tidak sama. Tidak mungkin menjadi sama. Ya, tapi seperti, mirip. Jadi kita adalah Kristus-Kristusan atau Kristus-Kristus kecil. Kita adalah pribadi-pribadi yang mirip Kristus. Saudara, kalau kita terus berjuang dan mohon pertolongannya agar dalam hidup ini kita bisa senantiasa mengatakan yang baik, memikirkan yang baik, meniatkan yang baik, merancangkan yang baik, dan melakukan yang baik, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang mirip Kristus, mirip Dia. Dan itulah yang diharapkan terjadi dalam hidup kita, saudara. Saudara, kalau kita menjadi pribadi yang baik, apapun status sosial kita, tidak masalah. Kalau kita kaya yang baik. Kalau pas-pasan saja, ada pas-pasan yang juga yang baik. Jadi apapun status kita, apapun tingkat kekayaan kita, apapun tingkat pengetahuan kita, apapun level kehidupan kita, strata hidup kita, ya, kalau baik itu pasti menjadi berkat, ya, pasti berguna, dan pasti membuat orang lain memuliakan nama Tuhan karena kebaikan kita. Hendaklah kebaikanmu diketahui, artinya bisa menjadi berkat bagi mereka, supaya mereka memuliakan Bapa yang di surga. Jadi Yesus baik kepada kita. Kita harus menjadi manusia baik. Apapun profesi kita, seberapapun besar atau kecil kekayaan kita, seberapa muda atau dewasa atau tua umur yang kita punya, tapi hendaklah itu tetap menjadi pribadi-pribadi yang baik. Karena pribadi yang baik itu apapun profesi, status sosial, dan latar belakang pendidikan, budaya, dan segalanya, itu pasti menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan, yang berguna bagi orang lain, yang menjadi maslahat bagi lingkungannya, yang menjadi berkat
bagi sesamanya, dan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi gerejanya, bagi keluarganya, dan membuat dunia ini akhirnya percaya bahwa kita baik karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik. Dan kebaikan kita, saudara, pada akhirnya akan menginspirasi orang untuk percaya pada Tuhan Yesus. Karena pada intinya manusia itu ingin menjadi manusia yang baik. Dan kalau mereka melihat orang-orang Kristen yang sudah percaya Yesus ini adalah manusia yang baik, mereka ingin menjadi Kristen, ingin kenal Yesus, ingin juga menjadi baik. Dan caranya mereka terima Yesus. Jadi kebaikan kita itu berguna bagi banyak hal yang tidak bisa kita duga sekalipun. Karena itu bersyukurlah kita punya Tuhan Yesus yang maha baik. Kebaikannya tak terbatas, kebaikannya sempurna, karena kebaikannya adalah kebaikan yang maha. Gak ada pribadi yang bisa menandinginya. Karena itu kita murid-muridnya harus menjadi pribadi yang baik. Nah, yang baik akan berguna. Yang baik pasti akan memuliakan nama Tuhan. Yang baik itu menginspirasi orang untuk pada akhirnya percaya pada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semuanya selamat menjadi murid-murid Yesus, warga jemaat yang baik. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau Allah yang kami sembah adalah Tuhan yang kebaikannya sempurna dan kebaikannya melimpah. Bukan hanya kepada kami, anak-anak-Mu yang percaya kepadamu, tapi kepada semua orang. Tapi kami rindu supaya semua orang juga pada waktunya nanti percaya kepadamu. Sehingga mereka tidak hanya menikmati, menerima kebaikan Tuhan yang bersifat umum, yang hanya terjadi di bumi ini. Tapi mereka juga akan menikmati kebaikan khusus, kebaikan istimewa Tuhan yang akan Kau sediakan baik di bumi maupun di surga, seperti yang Engkau beri kepada kami semuanya. Terima kasih Bapa. Ajarlah, bimbinglah kami untuk mengelola hidup ini menjadi pribadi-pribadi yang baik. Sehingga kalau kami baik, kalau kami selalu memikirkan, mengatakan, dan melakukan yang baik, itu akan membuat dunia ini percaya kepadamu, dunia memuliakan namamu, dan dunia akan diberkati oleh kebaikan anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jemaat-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Berkatilah dia kemanapun dia berada, dimanapun dia berada, apapun yang dilakukannya, Tuhan sertai, lindungi, dan berkati dia, khususnya di masa pandemi yang belum mereda ini. Darah kuasa-Mu, proteksi-Mu melingkupi dan pasukan malaikat surgawi akan Engkau perintahkan memagari hidup kami semuanya. Terima kasih Bapa. Jemaat dikasih Tuhan, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta Tuhan Yesus, rahmat-Nya yang besar dan kebaikannya yang sempurna itu melingkupi hidup kita. Bahkan kuat kuasa Roh Kudus, penghiburan dan persekutuannya akan menaungi kita hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin.